The number you have dialed has been changed. Hai guys, assalamualaikum. Novianti Ramadhani di sini. How are you today? Kalian apa kabar hari ini? Gimana aktivitas kalian di pandemik ini? Apakah lebih produktivitas atau makin males-malesan di rumah? Karena kalian di rumah aja gitu, kayak warga baring, netizen baring gitu. Atau kalian menjadi netizen yang hanya nge-scroll dan nge-scroll. Ayo kita habiskan pandemik ini dengan yang lebih produktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat worth it untuk kehidupan kita. Jangan lupa masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa pula olahraga demi menjaga imunitas badan kalian. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari pagi. Nah, di video ini aku bakal ngebahas soal negeri gajah putih yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Tepatnya negara Thailand, salah satu negara di Asia Tenggara. Nah, perbatasannya itu Laos dan Kamboja di sebelah timur, terus Malaysia dan Teluk Siam di sebelah selatan, serta Myanmar dan Laut Andaman di sebelah barat. Di Thailand sendiri, sekitar 94,63% populasi penduduknya itu agamanya Buddha Alan Theravada. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada minoritas kecil yang memeluk agama Islam, Hindu, dan Kristen. Di Thailand sendiri itu bahasa nasional adalah bahasa Thai yang mana ditulis menggunakan aksaranya sendiri. Makanya kita kayak kalau ngelihat orang menulis bahasanya di bahasa Thailand ini kayak nggak bisa baca gitu. Kalau aku ya nggak bisa baca. Ya kalau bahasa Inggris gitu aku masih bisa baca gitu kan. Tapi kalau bahasa Thailand aku nggak bisa baca guys. Nah, luas wilayah Thailand sendiri itu seluas 513.120 km persegi. Nah, populasi penduduknya itu sebanyak 68.864.000 jiwa. Nah, di Thailand sendiri itu pernah terjadi tsunami pada tahun 2004 yang memakan korban 5.000 jiwa, yang mana setengahnya itu adalah warga asing. Kita tahu sendiri kalau misalnya di Thailand itu tidak kalah mempesonanya alamnya itu untuk dinikmati. Sehingga banyak banget backpacker yang main ke Thailand, apalagi dengan biaya yang lebih sedikit murah dan lebih worth it. Namun di Thailand sendiri kalau misalnya sebagai orang Indonesia ya, kita agak hati-hati dong cari makanan yang halalnya kalau aku ya. Tapi kalian jangan ragu, karena di Thailand tuh ada banyak makanan halal juga, alam yang mempesona, dan harga yang lebih murah dibanding Indonesia. Nah, dulu tuh Thailand itu dikenal dengan nama Siam, namun pada tahun 1939 itu diganti menjadi nama Thailand hingga sekarang. Nah, kebudayaan warga negara di sana dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Oh ya, tadi aku udah bilang kan kalau misalnya negara Thailand ini tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Why? Kenapa? Ya, karena pada saat adanya ancaman keras oleh bangsa Spanyol dan bangsa Inggris, raja di sana itu melakukan diplomasi di dua pemerintahan ini, sehingga mereka tuh lebih terbuka pemerintahannya kepada negara asing. Terus ada satu lagi nih, kalau misalnya di Thailand itu tanahnya kurang subur, sehingga bangsa Eropa itu tidak terlalu tertarik atau berminat untuk melakukan penjajahan kepada mereka. Karena di Indonesia ataupun negara lain tuh memiliki tanah yang lebih subur daripada di Thailand. Nah, di Thailand itu ada pasar yang sangat unik, namanya Pasar Maklong. Dia itu di Provinsi Samut, Songkhram di Bangkok, Thailand. Nah, yang lebih uniknya lagi, pasar ini itu sensasi berbelanjanya tuh sangat menantang karena mereka itu berada di jalur kereta api. Yang mana kereta apinya itu beroperasi sebanyak 8 kali sehari pada 6 pagi sampai 6 malam. Ketika kereta api akan melewati jalur tersebut, maka pedagang yang memiliki dagangan itu akan melipat tendanya untuk kereta melewati rel itu. Itu kayak ini rel kereta api, terus ini tenda. Jadi ketika tenda ini rel kereta api, ini tenda. Ketika kereta api ini mau lewat, para pedagang akan menaikkan tenda mereka agar kereta api bisa melewati itu. Jadi kayak kalau misalnya udah selesai, nanti tenda itu akan dibalikan lagi.
Jadi kita tuh memiliki sensasi belanja yang sangat menantang gitu, berada di kereta api, di rel kereta api. Selain itu, ada banyak kejadian unik lagi nih di Thailand, yaitu Ladyboy. Kalian tahu nggak Ladyboy itu apa? Kalau misalnya di Indonesia, Ladyboy itu disebut dengan waria. Dan itu bertebar di mana-mana, lebih besar daripada di Gang Doli. Nah, Ladyboy ini tuh kita nggak bisa bedain gitu, karena mereka tuh cantik banget ngalahin wanita gitu, dengan kulit yang putih, badan yang langsing. Tapi kita juga bisa bedain mereka dengan melihat dan merasakan tangan mereka yang lebih kasar dibandingkan perempuan, terus suara yang lebih rendah dibandingkan perempuan. Jadi ya harap maklum dan hati-hati. Di sana itu obat hormon itu terjual bebas dan tanpa resep di seluruh negara itu. Jadi di seluruh wilayah di negara itu tuh obat resepnya itu terjual secara bebas. Nah, terus Ladyboy itu akan menggantikan kelaminnya atau transgender gitu pada mereka di usia remaja. Tidak hanya itu, ada hal unik lainnya nih. Di Thailand, itu ada banyak klub-klub dan bar-bar yang tersebar di seluruh wilayah di negara itu. Dan klub-klub dan bar-bar itu juga sebagai ajang tempat prostitusi. Tidak hanya itu, kalau misalnya di Thailand itu juga membuat wisatawan atau warga negara asing yang berkunjung ke sana menikmati hal-hal yang berbeda di negara lain. Misalnya di Thailand itu ada pertunjukan, tapi yang ditunjukkan itu adalah badan manusia, yang mana seperti yang tidak lazim di Indonesia, seperti pertunjukan hot yang mana mereka akan membayar dan menontonnya sesuai menu yang mereka pilih. Terus, tidak hanya itu, hal unik lainnya, ada sekitar 35.000 kuil yang tersebar di seluruh negara itu. Kuil yang sangat terkenal pertama itu adalah Wat Pongkom, yang mana kuil serba putih di Chiang Rai. Terus yang kedua adalah Wat Yanawa yang berbentuk perahu di tepi sungai Chao Phraya. Serta yang ketiga adalah kuil Wat Pakung, yang mana replika dari Candi Borobudur Malangja di Indonesia. Jadi tuh dia tuh mirip banget dengan Candi Borobudur yang ada di Indonesia. Terus orang Thailand itu memiliki hormat yang sangat tinggi kepada masyarakat-masyarakat lainnya, yang mana kita itu tidak boleh memegang kepala mereka. Jadi tuh mereka tuh sangat menghormati bagian tubuh kita, apalagi di kepala. Apalagi kita tahu sendiri ya, kalau di Indonesia tuh bilang kepala itu adalah fitrah. Nah, kalau di sana tuh seperti itu. Jadi tuh mereka tidak boleh memegang kepala sembarangan, apalagi kepala orang lain, maupun anak kecil ataupun orang dewasa. Nah, semoga video ini tuh sangat bermanfaat ya, untuk menambah wawasan kalian, terus mengetahui fakta-fakta yang terjadi di Thailand ketika kalian pengen ke sana. Ingat, untuk sebelum kita pergi ke negara lain, kita harus tahu kebudayaan yang ada di negara itu. Karena biar kita lebih aman dan lebih tahu kebudayaan mereka, serta lebih menghormati ketika kita berada di sana. Gitu. Seperti kata, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Saya Naftiati Ramadhani mengucapkan assalamualaikum, bye.